Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol bersama One Piece Fans Club Indonesia. Halo. Kali ini kita seperti biasa di hari Senin yang panas ini atau hujan, tergantung kalian tempatnya di mana ya. Kita akan membahas review One Piece chapter 109. One Piece versus Gorosei. Review versus Gorosei. Aku baca thumbnailmu ya. Sebelum itu jangan lupa teman-teman subscribe dulu yang belum subscribe. Yang udah subscribe terima kasih udah subscribe. Tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan bisa berkembang ya. Terima kasih sekali teman-teman. Oke, lanjut aja langsung kita review ke chapternya ya Mas Udo ya. Tapi ini cover story dulu Mas. Ini OTW Yamato ini. Kesukaanmu. Cuman yang aku bingung itu terakhir Onigashima itu harusnya ditaruh di luar, masih di daratan. Ini entah kenapa ditaruh ke laut. Kok ditaruh sih? Nggak tahu, ditaruh sama Momonosuke, nggak tahu. Kan bisa jadi dipindah. Soalnya terakhir itu waktu habis ngalahin Kaido, posisinya Onigashima itu masih di luar Wano, masih di daratan. Oh iya. Nah ini yang aku bingung. Menghilangkan simbol ya, menghilangkan simbol Kaido. Kan Onigashima itu kan simbol diktator ya. Bisa jadi. Mungkin. Cuman kalau sudut pandangnya dimulai dari sini, agak penasaran sih ini bakal nyeritain ke siapa. Apakah ada kemungkinan Kaido atau Big Mom muncul lagi atau enggak? Atau aku lebih suka Yamato sih aku juga. Saya kan Yamato. Kan Yamato explore Wano kan. Jadi bisa aja Yamato sama Momonosuke abis mindahin ini terus petualangannya Yamato. Lanjut. Oke, lanjut. Langsung ke chapternya. Ngelanjutin chapter lalu sih. Cuman yang menarik di sini kita dikasih lihat kalau perannya ada beberapa perannya Vegapunk Saka ini kayak konsultannya Vegapunk Stella ya. Sejujurnya ini menjengkelkan sih. Karena apa tensinya tuh turun seketika. Ya dinaikin lagi di akhir chapter ya, tapi kita kan berharap ini khas Oda yang menurutku aku ini hal yang salah tuh yang aku nggak suka sama Oda ya. Yaitu kalau naruh cliffhanger itu tidak akan terjawab apalagi cliffhangernya itu informasi. Biasanya tidak akan terjawab di chapter selanjutnya tuh nge-troll. Ini tuh nge-troll saja tunggu 10 menit kita mau bikin teh dulu. Jadi kita tuh dengerin Vegapunk santai-santai gitu. Ya, alasannya masuk akal, tapi as reader gitu kesel. Kebalikan, tapi Oda tuh ngeselin, tapi kemudian dia juga ngasih suspense juga di akhir nanti. Aku kesel banget sih jujur chapter ini. Terus lanjut dulu. Dari sini kan dikasih lihat yang seperti Mas Daris bilang barusan, alasannya itu supaya seluruh dunia itu nyiapin layar broadcastnya. Cuman yang aku bukan bingung sih, yang membuatku kepikiran, berarti ini ada sesuatu informasi visual yang harus disampaikan. Nggak tahu berupa apa. Poneglyph dong. Ya, salah satunya bisa jadi itu. Ini aku masih balik lagi ke teoriku yang di pembahasan lalu, di review lalu. Bisa jadi mau dikasih lihat sosok Imu sama, tapi itu teorinya lebih kecil kemungkinannya daripada Poneglyph ya. Iya, karena hubungannya Vegapunk dengan Imu sama itu nggak dapat gitu loh, kita nggak dapat koneksi panjang ceritanya. Ya, lanjut dulu. Bisa jadi juga mau ngasih lihat ini sih. Apa sih istilahnya? Rekaman sesuatu yang diperbuat oleh Gorosei, entah apa. Bisa jadi. Tapi yang jelas ini membuktikan kalau ada hal visual yang harus disampaikan. Yang harus. Benar-benar. Terus yang menarik ini dikasih lihat seluruh banyak apa ya istilahnya? Banyak sudut pandang. Ini Dressrosa. Terus ada Water Seven, ada ini yang tengah ini West Blue. Ini dari Fusha Village. Aku mau komentar gitu. Gimana mas?
Jadi di Fusha itu kan dilihatin kalau mereka tuh miskin sekali sampai nggak bisa punya akses pada guardian musik visual. Nah, ini tuh bentuk penegasan lagi Oda kalau strata sosial di One Piece tuh bisa setimpang itu gitu loh. Iya. Itu ini aku cuma nambahin dikit aja sih soal itu, cuma buat penegasan aja. Ini nice touch banget sih. Sama ini juga sih Mas, munculin Water Seven di sini dalam posisi masih malam tuh juga pinter, soalnya menunjukkan kalau ini tuh terjadi bersamaan. Ada yang siang, ada yang malam, jadi memang ya udah khas banget sih. Ya udah master of khas udah banget. Terus ada juga kecil kayak gini. Terus dikasih lihat juga Vivi, Wapol sama Morgan. Yang lucunya kalau teman-teman notice, Wapolnya jadi tua banget di sini. Rambutnya jadi putih. Iya, stres dia. Stres banget sampai ya ala-ala kalau di One Piece kan kalau dia makin stres rambutnya cepat putih. Ya gimana nggak stres toh? Iya. Maksudku ya dia tuh udah ditendang dari drum. Habis itu dia bikin pabrik yang sukses banget nih. Sampai dapat kerajaan. Bikin kerajaan. Sekarang ketendang lagi dan ini udah nggak mungkin kembali lagi karena dia udah ngelihat tabunya dunia gitu. Jadi basically kayak dia kehilangan kerajaannya 2 kali. Kasian banget sih. Kalau nggak tobat kebangetan sih. Kalau tobat. Yang jelas ini kita dikasih lihat kalau aku penasarannya ya, bisa jadi orang-orang yang dikasih lihat sedang nonton ini itu bisa jadi bakal punya peran penting nanti, nggak tahu apa. Kalau kayak Dressrosa itu bisa jadi dari sisi Tontata Kingdom-nya, Tontata Pirates-nya. Kalau Water Seven karena mereka Iceberg tahu soal Pluton, Vivi tahu soal Pluton juga sih kayaknya. Poneglyph dia juga pokoknya punya peran penting lah kemungkinan. Terus lanjut. Nah, ini yang jelas punya peran penting. Soalnya Dragon tuh sempat dikasih tahu kalau Vegapunk udah memprediksi kematiannya. Menurut Mas Daris gimana? Ini banyak orang yang ngedis Dragon ya. Ya tapi gimana ya, jauh. Udah, kita cukupin ini. Minggu depan kan libur, kita bikin konten soal Revolutionary Army. Boleh. Tentang Dragon terutama ya. Kita akan bela Dragon. Lanjut dulu. Dianggap AF kamu tuh. Oke, lanjut. Lanjut dulu. Nah, kita balik ke Egghead setelah ini. Jadi ini aku lumayan kaget sih, keren banget sih. Luffy udah bisa ngeginiin Kizaru sama Gorosei. Tapi yang menarik, ketika Kizaru nggak ngapa-ngapain, Saturn bisa dengan mudah, bukan dengan mudah sih, tahu caranya buat counter balik. Ya. Ada yang mikir, wajar sih. Iya wajar emang. Cuman ada yang mikir, ini karena satu pengalamannya Saturn, battle experience-nya udah jelas lebih gede. 2, karena ada kemungkinan Saturn udah pernah ngelawan Joy Boy sebelumnya. Benar. Sehingga dia tahu harus ngapain. Aku lebih setuju soal itu sih. Lebih setuju soal itu. Nika itu yang bikin dia kuat banget tuh karena lawannya tuh akan bingung kudu ngapain. Nah, sedangkan Gorosei itu udah pernah ya. Jadi mereka tuh ngerti kudu ngapain gitu. Jadi mereka nggak kaget-kaget banget. Kamu bayangin jadi Kizaru dipencet gitu, apa enggak? Stres dia habis dipencet dilempar gitu. Enggak. Ini aku diapain sih? Mereka Kaido levelnya Kaido aja Kaido bingung. Jadi tingkat kekuatan yang mengerikan dari Nika itu sebenarnya bukan ability-nya yang bikin orang nggak ngerti harus ngapain. Cuman di satu sisi bisa jadi juga karena Kizaru kayak gini tuh karena dia udah mentalnya udah mulai kena ya. Ya gitu, itu bisa sih. Vegapunk salah satu sahabatnya memang budak korporat sejati ya. Budak pemerintah dunia. Lanjut. Iya. Nah, di bagian ini tuh kita dikasih lihat kalau Saturn kayak ngobrol telepati ya sama Gorosei lain. Nah,
yang aku penasaran ini paling cuma satu, ini skill setnya Saturn atau salah satu dari 4 Gorosei ini. Tapi ntar ini pasti dijelasin sih. Yang jelas, ceng. Ya ini highlight chapter ini tuh ini anu ya, membuktikan teori bahwa ternyata itu Summoning Circle. Lingkaran setan itu ternyata memang summoning circle. Kita kemarin kan salah satu asumsinya itu kan adalah bahwa teknologi. itu tuh bagian dari kekuatannya Saturn. Satu itu, dia bagian dari teknologi. Tapi ternyata kayak semua Gorosei bisa kayak gini. Kalau dari diksinya Mas, menurutku ya, ini tuh bukan apa yang dilakukan semua Gorosei, tapi lebih ke Saturn yang melakukan pemanggilan ini. Menurutku ya, maksudku Mas Budo, implikasinya adalah kalau Saturn bisa dan itu ada angkanya. Itu kalau kita asumsinya 5S itu kemarin kan ada yang bilang S, ada yang bilang angka kan. Nah, kita nggak bisa nge-zoom nih, nggak bisa ngelihat tuh ada angkanya atau enggak. Iya, tapi kalau asumsinya itu masing-masing tuh punya kemampuan untuk memanggil yang lain. Ini sih, ini apa teoriku aja gitu sih. Angka atau simbol planet sih Mas. Oh iya bener sih. Dan ini tuh berarti lingkaran sihir ini tuh mungkin teknologi lama banget, ancient teknologi yang mirip sihir, karena kan sihir tuh kan kalau di fantasi itu kan sihir tuh sesuatu yang kita nggak ngerti. Cuman kayak teknologi yang belum kita pahami gitu ya. Teknologi yang terlalu advance bisa jadi sihir. Itu kan kalau di cerita-cerita fantasi itu kan ada trop-trop semacam itu kan. Jadi aku merasanya seperti itu. Jadi ini teknologi yang kita anggap sihir gitu. Masuk akal. Cuman di satu sisi ya lanjut. Di satu sisi ada juga yang berteori kalau ini tuh bagian dari kekuatan Saturn, yaitu memanggil orang lain. Nggak cuma diri sendiri tapi juga manggil orang lain. Yang jelas kita bakal ngelihat pertarungan lawan Gorosei ya Mas ya. Bener, itu pasti. Cuman serem sih. Kayak gimana menangnya, gimana walaupun kabur ya, walaupun tujuannya kabur, tetap nggak kebayang. Yes. Ini kayak kerasanya tuh ini stake tertinggi yang pernah dialami oleh topi jerami. Udah Basor Call. Gorosei pula. Ya ini tuh yang aku implikasi menyebalkannya itu kan adalah bahwa akan ada korban. Mereka tuh kalau Saturn doang, Saturn bisa mati. Bisa, sangat mungkin mati. Tapi kalau udah 5-5-nya nggak mungkin mati di sini. Ya. Aku kekhawatiranku tuh Drori sama Brogy akan nahan mereka untuk menyelamatkan topi jerami. Kekhawatiranku itu sih. Giant Warrior Pirates ya. Ada juga yang khawatir gini Mas, karena ini aku berharapnya enggak ya, aku cuma menyampaikan apa yang aku baca dari internet. Jadi siapa namanya, ini kan di Egghead ini ada yang bilang ini adalah mirroring arc Sabaody, ya kan? Kayak banyak adegan-adegan yang sebenarnya comparable, apa sih istilahnya? Kayak referensi dari Sabaody. Nah, waktu di Sabaody kita melihat bagaimana Luffy tidak bisa menyelamatkan seluruh krunya. Luffy yang terakhir. Ada yang mikir di sini bakal terjadi kebalikannya, seluruh krunya tidak bisa menyelamatkan Luffy bakal ketangkep. Ada yang mikir gitu, tapi aku berharapnya enggak. Enggak. Ini kalau formula komik shonen enggak masuk soalnya. Ya. Karena aku tuh lebih ke teknis ya ini tuh, lebih ke teknisnya. Nanti kalau Luffy nggak selamat, Luffy ditangkap, berarti kan harus selamatin Luffy. Berarti otomatis harus balik nih. Sedangkan mereka tuh sudah on the way to the Raftel. Bukan harus balik ke Egghead-nya. Paling nggak bakal nyelamatinnya di tempat lain. Ya,
bukan balik. Maksudnya aku kan tadi Iya bakal sih. balik itu kan otomatis Marijoa kan atau Iya sih. mana kan. Dan itu kan balik kan Iya bahasanya. sih. Nah nanti kemudian ke depan lagi. Jadi komposisinya itu nggak oke kalau Luffy ketangkap di sini. Tapi gimana ya? Oda itu kan selalu punya cara buat mengejutkan kita ya. Dan waktunya terlalu pendek untuk harus waktu yang dijanjikan Oda untuk tamat ya. Oh, kalau harus sampai perang lagi gara-gara Luffy ditangkap? Kalau perang lagi, ngelamatin Luffy lagi. Ya, ya. Menurutku enggak. Dan charmnya One Piece tuh Luffy. Jadi kalau Luffy harus hilang 3 volume gitu, menurutku nanti itu bukan ide yang bagus. Masuk sih ya, ya. Jadi yang lebih masuk akal untuk menurut Mas Dares itu Giant ya? Ya menurutku itu sih karena Dory dan Brogy itu dia jalan ke depan, terus dia nyuruh kalian balik aja, biar kita yang jemput Luffy gitu. Nah itu dan kita akan ngelihat sekuat apa Giant di sini. Ya emang Little Garden itu nggak bisa dipakai ukuran standar kekuatan Dory sama Brogy sih. Mereka dicurangi di sana. Ya. Ya gimana emang Mr. Tree-nya kayak gitu. Ada lagi nggak Mas kira-kira? Aku itu sih cukup sih. Menarik sih chapternya, yang jelas minggu depan libur. Ya minggu depan libur. Kita harus nunggu lagi dan kita tidak dapat informasi apapun soal apa yang diinginkan Vegapunk sampaikan Vegapunk selain visual. Ya, kita cuma tahu itu harus disampaikan secara visual. Makanya pada disuruh nyiapin kan. Benar. Ya oke, itu aja dulu sih. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Jangan lupa follow medsos Opa FCI juga yang ada di bawah ya. Akan ada banyak info-info One Piece menarik di sana. Jangan lupa juga subscribe Ruang Ngobrol, follow Ruang Ngobrol juga di media-media sosial kita. Sampai ketemu lagi di Senin depan di konten One Piece selanjutnya. Thank you. Thank you.